Kadang harga murah itu bukan rejeki, tapi peringatan. Ini cerita nyata dari seorang mahasiswa di Bandung yang nemu kontrakan murah banget. Tanpa dia sadar, dia nggak bakal tinggal di situ sendiri. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Jadi, ini cerita dari Aldi. Dia seorang mahasiswa yang lagi cari kontrakan dengan budget yang pas-pasan. Dan akhirnya dia nemu satu kontrakan kecil di gang sempit. Harganya jauh di bawah pasaran, yang padahal kondisinya masih bagus. Awalnya dia heran, tapi yang punya rumah cuman bilang, kalau cocok langsung aja diambil, lagi kosong juga. Aldi mikir, ya udahlah, namanya juga rezeki. Tanpa banyak tanya, dia langsung pindah hari itu juga. Malam pertama, semua itu normal. Aldi cuma ngerasa rumahnya agak dingin. Padahal jendela itu tertutup semua. Tapi dia cuek. Mungkin karena dia capek setelah pindahan. Dan sekitar jam 1 malam, Aldi kebangun. Dia dengar suara pintu dapur kebuka. Padahal dia yakin tadi udah dikunci. Bangunlah dia dan jalan pelan ke dapur. Pas dia lihat, bener aja, pintunya setengah kebuka. Dan ada angin dingin masuk. Tapi yang aneh, gak ada suara apa-apa lagi. Sepi banget. Seolah sesuatu baru aja masuk. Sejak malam itu, gangguannya mulai sering. Keran air suka nyala sendiri, lampu kamar mandi yang hidup mati. Dan yang paling sering, suara langkah kaki di luar kamar. Padahal Aldi tinggal di situ sendirian. Suatu malam, dia nekat buka pintu kamar. Dan lorong rumah kosong, gelap. Cuman ada satu lampu redup dan bau yang sangat aneh, kayak bau tanah basah. Puncaknya terjadi di minggu ketiga. Malam itu Aldi lagi main HP di kamar. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang duduk di kasur. Kasurnya turun sedikit, kayak ketindihan. Aldi langsung diam di situ, gak berani nengok sama sekali. Tapi pelan-pelan dia lihat ke samping. Dan di situ dia lihat sosok perempuan, rambutnya panjang, duduknya nunduk di sebelahnya. Jaraknya cuman beberapa senti aja. Dan pelan-pelan sosok itu nengok ke arahnya. Ini rumahku. Sejak malam itu Aldi gak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam sosok itu muncul. Kadang di dapur, kadang di depan kamar, dan kadang berdiri di pojok cuman ngeliatin. Dan yang paling parahnya, suatu malam Aldi bangun dan lihat sosok itu berdiri di atas dadanya. Wajahnya deket banget, matanya kosong, dan dia cuman bilang, pergi atau ikut aku di sini. Besoknya, tanpa banyak pikir panjang, Aldi langsung kabur dari rumah itu. Dia bilang ke pemilik kontrakan dan maksa minta penjelasan. Awalnya ditutup-tutupin, tapi akhirnya pemilik itu ngaku. Katanya, dulu rumah kontrakan itu pernah ada perempuan yang bunuh diri di kamar yang sama tempat Aldi tidur. Dan sejak itu, setiap yang tinggal di situ gak pernah betah
lama-lama. Aldi gak pernah balik ke rumah itu lagi. Bahkan barangnya ditinggal sebagian. Lebih baik gue kehilangan barang daripada kehilangan akal. Dan sampai sekarang rumah itu masih disewakan, masih murah. Dan katanya kadang masih ada yang pindah ke sana tanpa tahu kalau mereka gak akan tinggal sendirian. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.